Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Tasabila Suni dengan NIM 192231114. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya mengenai metode 20-hour food recall dalam penilaian konsumsi pangan. Metode 24-hour recall adalah salah satu teknik survei konsumsi pangan yang dimana digunakan untuk mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden pada 24 jam terakhir. Nah, metode ini sendiri itu menekankan pada kemampuan ingatan responden dalam mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi, termasuk porsi, frekuensi, dan jenis makanan, dengan bantuan ukuran rumah tangga seperti sendok, piring, dan juga gelas. Nah, untuk tujuan dari metode 20 hour food recall ini sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam 24 jam terakhir. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kecukupan gizi berdasarkan asupan aktual dan dibandingkan dengan kecukupan AKG. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola konsumsi pangan yang dapat dikaitkan dengan status gizi maupun kesehatan. Kemudian untuk tujuan yang keempat yaitu menjadi dasar dalam perencanaan intervensi gizi baik di tingkat individu maupun di tingkat populasi. Untuk jumlah sampelnya sendiri ini itu dibagi menjadi tiga, yang dimana yang pertama itu ada individu. Jadi untuk individu sendiri itu di dalamnya berisikan 1 hingga 10 responden dan yang biasanya dipakai untuk menganalisis lebih mendalam gitu. Nah, kemudian ada yang namanya komunitas. Jadi untuk komunitas sendiri ini tuh respondennya itu sebanyak 30 responden untuk memperoleh gambaran pola konsumsi. Dan yang terakhir itu adalah nasional, yang dimana biasanya itu respondennya itu ratusan hingga ribuan. Nah, seperti pada survei konsumsi pangan nasional. Selanjutnya di sini terdapat tabel yang biasanya digunakan untuk mencatat 20 hour food recall dari responden. Jadi yang pertama di sini pada tabel itu terdapat tabel nomor, yang dimana itu biasa kita bisa memberikan nomor urutan konsumsi di situ. Kemudian yang kedua itu ada tabel waktu makan dan nama masakan. Nah, biasanya di dalamnya itu kita bisa menuliskan jenis makanan yang dikonsumsi atau jenis minuman yang dikonsumsi oleh responden begitu. Nah, selanjutnya tabelnya itu ada yang namanya tabel teknik pengolahan. Nah, pada tabel ini sendiri itu kita bisa menuliskan seperti cara pengolahan tersebut itu digoreng atau dikukus atau juga direbus. Kemudian tabel selanjutnya itu adalah bahan makanan. Nah, untuk tabel bahan makanan itu kita tuh bisa mengisikan komposisi bahan makanan dari masakan atau minuman yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian tabel selanjutnya di situ ada jumlah konsumsi, yang dimana di dalamnya terdapat URT dan juga gramasinya. Selanjutnya itu ada tabel keterangan. Nah, pada tabel keterangan ini sendiri kita bisa menambahkan keterangan informasi seperti merek, kemudian asal makanan, atau jika terdapat catatan khusus begitu. Nah, untuk penggunaan alat bantu pada metode 20 hour food recall itu sendiri, itu kita bisa menggunakan dua alat bantu, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan buku foto makanan, kemudian yang kedua kita bisa menggunakan food model. Nah, penggunaan alat bantu ini sendiri itu untuk memudahkan kita dalam memperkirakan suatu porsi makanan atau porsi minuman yang dikonsumsi oleh responden kita. Nah, untuk cara pengambilan data dengan metode 20 hour food recall ini sendiri itu terdapat beberapa tahapan. Jadi untuk tahapan yang pertama itu kita harus melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Kemudian setelah kita mendapatkan data dari responden, kita harus mencatat sesuai urutan waktu makannya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita dapat menggunakan URT atau food model sebagai perkiraan dalam menentukan porsi makanan atau minuman. Kemudian kita harus mencatat secara lengkap nama makanan, bahan makanan, kemudian cara olah, dan juga jumlah konsumsinya. Kemudian enumerator harus mengkonfirmasi agar tidak ada yang terlewat. Selanjutnya kita harus mengkonversi URT ke gram dengan daftar penukar. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung kandungan energi makro dan juga mikro dari setiap bahan makanan atau bahan minuman. Kemudian selanjutnya kita harus menjumlahkan total asupan harian dari responden. Kemudian kita harus membandingkan hasil dengan AKG sesuai usia dan juga jenis kelamin dari responden kita. Kemudian yang terakhir itu kita dapat menentukan status kecukupan dari responden, seperti status gizinya itu cukup, kurang, atau berlebih. Selanjutnya ada validitas dan juga reliabilitas dari metode 20 hour food recall. Jadi untuk validitas dari 20 hour food recall ini sendiri itu mengacu pada sejauh mana metode ini itu benar-benar dapat mengukur asupan zat gizi. Jadi secara umum validitas itu biasanya cukup tinggi untuk energi dan juga makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Akan tetapi validitas itu biasanya cenderung lebih rendah pada mikronutrien seperti kalsium, natrium, dan juga zat besi. Nah, penyebab validitas ini lebih rendah pada mikronutrien itu biasanya dikarenakan adanya underreporting atau juga overreporting begitu. Oleh karena itu biasanya validitas ini itu sering diuji
dengan membandingkan hasil recall itu dengan menggunakan biomarker. Selanjutnya untuk reliabilitas, itu berhubungan dengan konsistensi, hasil recall ketika dilakukan berulang pada waktu yang berbeda. Jadi, reliabilitas ini itu, validitasnya akan jauh lebih tinggi jika dilakukan, lebih dari satu kali. Misalnya pada hari kerja dan juga, pada hari akhir pekan, yang dimana itu untuk menangkap variasi pola makan. Nah, variasi ini itu sangat penting agar data yang diperoleh itu tetap stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lupa, atau bias ingatan pada, responden kita. Untuk bias yang sering terjadi pada, metode 20 hour food recall sendiri itu, biasanya, responden lupa atau keliru dalam menyebutkan nama makanan dan juga nama minuman. Kemudian, kemungkinan adanya underreporting dan juga overreporting dari, responden. Kemudian biasanya itu ada juga bias sosial yang dimana biasanya itu responden cenderung melaporkan makanan sehat. Kemudian adanya kesalahan estimasi ukuran porsi. Nah, untuk cara mengurangi bias tersebut, ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan enumerator yang terlatih, kemudian kita bisa menerapkan multiple pass method, kemudian kita, dapat menggunakan alat bantu seperti foto buku makanan dan juga food model. Kemudian yang terakhir kita, dapat melakukan recall itu lebih dari pada metode 20 hour food recall ini terdapat beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu metode ini itu merupakan metode yang cepat dan juga murah. Kemudian metode ini itu juga, dapat digunakan dalam skala besar maupun kecil. Kemudian metode ini itu fleksibel untuk berbagai kelompok usia. Nah, yang terakhir yaitu, metode ini itu dapat memberikan data kuantitatif energi dan juga zat gizi. Selanjutnya ada kekurangan dari metode 20 hour food recall. Jadi untuk kekurangan yang pertama itu, metode ini itu sangat bergantung pada daya ingat atau bias memori. Kemudian, kekurangan yang kedua itu ada under atau over reporting, khususnya makanan yang tinggi energi. Nah, untuk kekurangan yang ketiga, metode ini itu membutuhkan, enumerator yang harus terlatih. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir itu, metode ini itu tidak akurat bila hanya satu kali recall. Jadi di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat, literatur review saya. Jadi di sini, acuan utama saya itu mengacu pada, buku ajar survei konsumsi pangan yang diterbitkan oleh, PT Nuansa Fajar Cemerlang dan beberapa jurnal di bawahnya itu merupakan jurnal pendukung untuk, literatur review saya. Sekian presentasi literatur review saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.